Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Hari ini saya berada di kota Solo, di rumahnya Pak Sunarto. Habis nyate, habis ngegule. Enaknya Idul Adha begitu, bro. Kita yang jarang makan daging jadi bisa makan daging. Kita tidak biasa makan kambing jadi bisa makan kambing. Kita yang jarang makan sapi jadi ikut happy, bisa bikin sate sapi. Oke, saya ucapkan selamat Idul Adha. Selamat bagi yang sudah berkorban. Mudah-mudahan banyak rezekinya, panjang umurnya, sehat selalu, dihindarkan dari semua musibah. Karena inti dari kurban itu yaitu buang sial dan melancarkan rezeki, bisa bikin umur panjang. Tahun depan rencanakan. Yang belum kurban semoga bisa kurban tahun depan. Yang kurban kambing mudah-mudahan bisa kurban sapi tahun depan. Yang kurban sapi mudah-mudahan besok bisa kurban kambing, kurban sapi dengan jumlah yang lebih banyak. Jangan takut, bro. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang baik akan dibalas kebaikan dengan berlipat ganda. Umurnya dilipat gandakan, rezekinya dilipat gandakan, sehatnya pun dilipat gandakan. Jangan rugi. Orang yang berkurban pasti baik-baik saja. Yang makan daging kurban selamat. Mudah-mudahan tahun depan kalian bisa berkurban. Oke, pada kesempatan ini saya menampilkan sebuah video di mana istana presiden dari Sri Lanka ini dikepung oleh rakyat. Karena istana presiden Sri Lanka ini menjadi aksi kemarahan rakyatnya karena negaranya memang dinyatakan bangkrut. Bayangkan, bro, kalau misalkan perusahaan bangkrut masih bisa berdiri lagi, tapi kalau negara bangkrut ini gimana ceritanya gitu? Negara kok bisa bangkrut? Kenapa? Ini pelajaran bagi kita semua bahwa haruslah kalian berhati-hati memilih kepala desa, memilih wali kota, bupati, gubernur, menteri, bahkan memilih presiden. Cari orang-orang yang mampu. Cari orang-orang yang memang ahli. Punya akhlak yang baik, punya otak yang baik, dan punya mental yang baik. Ya, simpelnya nanti di 2024 cari presiden yang baik, yang otaknya baik, yang akhlaknya baik, dan yang mentalnya baik. Pokoknya dari awal sampai akhir itu ya memang baik. Tidak pernah terlibat korupsi, tidak pernah terlibat lebih bayar, tidak pernah terlibat dugaan merampok uang rakyat sampai ribuan miliar, tidak pernah menjadi boneka politik, tidak pernah melakukan politik identitas jual ayat jual mayat. Cari yang baik gitu. Ya intinya cari yang seperti Jokowi lah, biar negara kita tidak bangkrut seperti Sri Lanka. Kehancuran negara seperti Sri Lanka, kehancuran negara seperti Ukraina, karena rakyatnya salah pilih pemimpin. Orang yang gak becus memimpin kok dipilih. Orang yang tidak punya rekam jejak yang baik kok dipilih. Orang yang banyak terlibat korupsi kok dipilih. Orang yang jadi antek-antek asing kok dipilih. Indonesia gak boleh pilih calon presiden seperti itu. Harus benar-benar lahir dari rakyat, pro rakyat, tidak terlibat korupsi, tidak pernah lebih bayar, tidak menjadi antek-antek para mafia politik, tidak pernah melakukan politik identitas, tidak pernah menghalalkan segala cara, dan yang penting itu omongannya bisa dipegang. Jangan kayak Anies Baswedan, ngomongnya asal-asalan, kerjanya akal-akalan. Jadi Anies Baswedan ini pantas disebut gubernur sialan. Coret nama Anies Baswedan di dalam hati kalian. Orang ini sudah gak pantas. Prabowo pun coret ya dalam pikiran sekalian. Orang ini gak pantas. Kalau kalian pilih Anies Baswedan dan Prabowo jadi presiden, maka nasib negara dan bangsa ini akan seperti Sri Lanka, akan seperti Ukraina. Cari yang seperti Soekarno, cari yang seperti Jokowi. Siapa Ustadz? Ya jelas lah. Rekam jejak, kualitas otak, kualitas akhlak, kualitas mental. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo? Kejadian di Sri Lanka hari ini harus benar-benar menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai negara kita bangkrut, padahal sumber kekayaan alam kita ini sangat berlimpah ruah.
ya yang namanya Prabowo itu kan dia itu sangat berperan penuh terhadap isu penistaan agama yang dituduhkan pada Ahok. Sangat berperan penuh terhadap penggulingan Ahok dan penjarakan Ahok. Anies Baswedan itu ya bonekanya Prabowo, ya anak emasnya Prabowo. Makanya Anies Baswedan mau diduga korupsi yang ribuan triliun pun dia bisa bebas, dia bisa kebal hukum, ya karena anak emasnya Prabowo. KPK aja takut, pemerintah aja gak takut, tapi rakyat seperti saya dan kalian ini tidak pernah takut. Penjahat memang tidak boleh jadi pemimpin. Rizik Syihab itu kan cuma anjing-anjing politiknya Prabowo. Refli Harun, Ustadz Haikal, ATI, FPI, PKS, MUI, mereka itu semua cuma anjing-anjing politiknya Prabowo. Jadi kalau kalian bertanya-tanya kenapa negara kita jadi rusak kayak gini, jadi kacau kayak begini, ya karena dalangnya Prabowo. Dia ahli strategi dalam menghancurkan segala sesuatu demi mendapatkan kekuasaan. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, negara kita merdeka karena rakyatnya memang cerdas. Dan sekarang kita pun kalau ingin maju, kita dulu yang harus cerdas, kita dulu yang harus baik, kita dulu yang harus benar, kita dulu yang harus sadar, eling. Kalau masyarakat sudah cerdas, eling, sadar, benar, maka insya Allah kedepannya kita akan memilih calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati yang benar pula. Yuk kita lakukan gerakan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. The King of Science, adakan pengajian Pancasila. Beli kaosnya bro, 300.000. Jangan lupa WA ke 0877 354 35376. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.